Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hasna Haryani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada hakikatnya, mengajar dan mendidik adalah suatu upaya memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan menekankan pada konsep menuntun anak-anak sesuai kodrat baiknya. Semua yang dilakukan harus berorientasi pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, yang artinya sebuah kebudayaan atau peradaban yang baik harus berlandaskan pada pendidikan yang bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan dalam dunia pendidikan atau transformasi pendidikan harus melihat pada 3 hal, yaitu kodrat keadaan, prinsip dalam melakukan perubahan, dan budi pekerti. Dalam menerapkan pendidikan yang merdeka, perlu berdasarkan pada 5 asas dalam pendidikan, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya adalah seorang guru yang lebih banyak menuntut, bukan menuntun. Saya menganggap bahwa siswa yang cerdas adalah hanya siswa yang mendapat nilai di atas KKM. Karena pertimbangan ketuntasan materi, saya lebih banyak melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sebelum ini, saya juga lebih mengutamakan ketercapaian KKM dan merasa berhasil jika anak-anak mampu mencapai KKM tanpa tahu terlebih dahulu karakteristik anak, bakat, dan juga minat anak. Karena lebih mementingkan ketercapaian KKM, saya lebih menekankan pada pengetahuan kognitif dengan memberikan soal-soal latihan pada anak-anak. Selain itu, pemberian hukuman juga menjadi pilihan saya ketika ada siswa yang membuat kesalahan, mengganggu teman lainnya, atau tidak mengerjakan tugas. Namun, setelah saya mempelajari dan melakukan refleksi selama mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul ini, saya menjadi sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran dan tujuan Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, saya harus menciptakan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Itu semua bisa tercapai jika saya mengetahui setiap karakter, potensi, dan minat siswa sebelum menerapkan model-model pembelajaran di kelas. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberi kesempatan pada siswa untuk bebas berpendapat dan berkreasi, menerapkan berbagai model pembelajaran, serta berperan sebagai fasilitator dan penuntun. Agar apa yang saya lakukan di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang harus segera saya terapkan di kelas adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan berorientasi pada anak, berusaha mengakomodir kebutuhan belajar anak lewat berbagai model pembelajaran, memanfaatkan kemajuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga menjadi pendidik yang menuntun dengan penuh kasih sayang, menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan bagi tercapainya kemajuan anak didik. Sekian kesimpulan dan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada.
Salam dan bahagia, salam guru penggerak.